Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Rohman Agus Jatnika yang sudah mempersilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan bisnis model kanvas. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Perkenalkan, saya Salma Nur Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 11112011094 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini. Di mana kelompok kami akan menyampaikan bisnis model kanvas, hijab, Moskow, dan analisis SWOT. Namun, tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani bersama anggota kelompok yaitu Herni Juliani, Ranti Suci, dan juga Putri Zoharotun. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan pula fashion yang ada di Indonesia, termasuk hijab, dan tidak sedikit pula hijab kini dijadikan salah satu tren busana yang banyak diminati. Hijab kini bukan hanya sebagai identitas para wanita muslim, tetapi kini hijab telah menjadi karakter bagi banyak wanita. Kami menawarkan bentuk dan motif hijab yang dapat disesuaikan dengan tren masa kini, dengan kualitas yang baik serta harga yang terjangkau dengan budget anak remaja. Perkenalkan, nama saya Herni Juliani dengan NPM 11112011201. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas, yaitu Moskwa Hijab. Yang pertama ada key partner atau kerjasama. Kami kerjasama dengan toko kain dan bahan lainnya. Selanjutnya dengan reseller dan dropshipper agar meningkatkan penjualan. Berikutnya dengan packaging supplier, karena untuk melindungi produk dan memperkuat karakteristik produk. Yang kedua ada key activity atau aktivitas kami meliputi pembelian bahan produksi, kemudian memproduksi, berikutnya mempacking barang, kemudian pengiriman. Dan kami juga melakukan kegiatan marketing. Yang ketiga ada key resources atau sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat hijab adalah peralatan menjahit, karena ini merupakan sumber yang paling penting. Selanjutnya yang pasti adalah bahan atau kain untuk membuat hijab. Dan yang terakhir adalah video atau fotografer, karena foto dan video yang profesional membuat suatu produk terlihat elegan dan memiliki nilai jual. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ranti Suci Rahmawati. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan value proposition, customer relationship, dan juga channel. Apa itu value proposition? Adalah nilai proposisi dari bisa dibilang juga sebagai cara baru dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Beberapa contohnya adalah layanan konsumen yang berkualitas, jaminan barang yang asli, pembayaran yang fleksibel, pengiriman tepat waktu, harga yang murah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus menciptakan nilai proposisi yang meyakinkan supaya calon pelanggan atau customer merasa yakin terhadap produk yang dijual oleh penjual. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu hubungan antara pembeli dan juga penjual, di mana strategi pemasaran ini adalah cara terbaik dalam mempertahankan customer atau konsumen dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian secara berkala sehingga konsumen tidak akan lari kepada pihak pesaing. Pengelolaan konsumen ini telah ada dalam daftar pelanggan suatu perusahaan, dipastikan harus selalu optimal. Semakin bertambahnya jumlah pelanggan, maka akan semakin baik untuk perkembangan bisnisnya. Persaingan dalam bisnis sangat kompetitif, maka dari itu sangat penting meluncurkan produk yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaing agar dapat memuaskan para pelanggan. Pembangunan hubungan pelanggan ini bisa berupa bentuk penyediaan fasilitas informasi yang lebih lengkap untuk konsumen. Contohnya, contoh customer relationship yaitu dengan memberikan potongan harga kepada konsumen, memberikan pelayanan yang baik, ramah kepada konsumen. Selanjutnya ada channels. Apa itu channels? Yaitu merupakan saluran yang dapat menghubungkan antara penjual dan pembeli.
Channels memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, membantu pelanggan dalam mengevaluasi value proposition dari perusahaan. Yang ketiga, memfasilitasi pelanggan untuk membuat produk dan jasa tertentu. Yang keempat, membantu menyampaikan nilai tambah untuk pelanggan. Yang kelima, memberikan dukungan kepada pelanggan setelah melakukan pembelian dan menemukan cara channels yang tepat dalam memuaskan kebutuhan pelanggan yang merupakan bagian krusial dalam memberikan value proposition. Baik, selanjutnya saya Putri Zoharatun Nafisa, NPM 11112011098 akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu ada customer segment. Customer segment adalah mendefinisikan secara spesifik segmen target market kita ini. Target market kita ini yaitu ada wanita, pengguna hijab, dan yang baru saja berhijrah. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure adalah biaya-biaya yang harus kita keluarkan dalam model bisnis ini. Biaya-biaya yang dikeluarkan antara lain biaya bahan baku, proses pengolahan produk, biaya kemasan atau packaging, dan biaya pemasaran. Selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream yaitu dari mana sumber pemasukan kita ini. Sumber pemasukan kita yaitu dari penjualan produk online maupun offline. Selanjutnya, saya akan menyampaikan analisis SWOT hijab Moskow. Yang pertama adalah strength, kelebihan atau kekuatan suatu perusahaan yang dimiliki. 1. Hijab merupakan kewajiban bagi wanita muslimah. Oleh sebab itu, Moskow Hijab hadir sebagai solusi yang tepat bagi kaum wanita. Kedua, memiliki harga yang terjangkau serta dapat memberikan kepuasan bagi para konsumen. Ketiga, Moskow Hijab selalu berinovasi sesuai dengan kebutuhan target market. Yang keempat, memiliki kualitas produk yang baik. Weakness yaitu kelemahan yang ada untuk hijab Moskow. Yang 1, promosi yang tidak rutin. Kedua, minimnya SDM yang tersedia. Ketiga, alat yang digunakan dalam produksi masih sederhana. Opportunity lebih menonjolkan peluang atau kesempatan di bidang tertentu dalam sebuah usaha yang telah dibentuk. 1. Berkembangnya tren gaya hijab saat ini membuat para wanita sangat tertarik menggunakan hijab sehingga peluang produksi bisa meningkat. Kedua, memanfaatkan media sosial dalam memasarkan hasil produksi, membuat peluang semakin berkembangnya bisnis Moskow Hijab. Threat atau ancaman merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan bisnis hijab Moskow. 1. Persaingan harga sesama pebisnis. 2. Munculnya usaha-usaha bisnis yang dapat menggeser produksi. Ketiga, terjadinya fluktuasi pada harga bahan yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Baik teman-teman dan Bapak Agus, presentasi kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah menyampaikan bisnis model kanvas hijab Moskow, nama brand kami yaitu Moskow Hijab, singkatan dari Muslim Clothing, dan juga analisis SWOT hijab Moskow. Dengan harapan teman-teman bisa memahami dengan baik presentasi kelompok kami, serta juga mengaplikasikan bisnis model kanvas dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Agus selaku dosen pengampu yang sudah menonton video kami hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.